Balik lagi bareng kita di Seven Ways Channel. Channel. Kalian lihat gua, Maki dan Gua Topan berarti Anda sedang menyaksikan acara yang nggak berfaedah. jujur amat lu. Aduh, Pan. Ngapain lu, Pan? Makan mulu. Nyemil bro, Enak ya? lumayan ya. Nggak tahu kenapa kemarin kan akhir-akhir ini kan gua sering banget nih ke kopi shop kan nongkrong. Nah, gua lihat banyak banget nih yang beli cemilan ini nih. Nah, gua penasaran kan, gua cobain lah satu. Nggak taunya emang enak. Pas gua lihat di kemasannya tuh ternyata ini keripik pepaya. Pepaya. Keripik pepaya. Lu belum pernah nyoba kan? Belum sini udah coba. Penasaran nggak? Penasaran dong? Nah, kalau lu pengen tahu lebih detail tentang cemilan ini, kayaknya cocok banget sih buat lo, apalagi lo kan yang suka nongkrong di kopi shop kayak gitu kan. Gue sih sering nonton ini nongkrong. Atau panggil langsung aja empunya yang punya barang nih. Boleh. Boleh. Terus call dulu nggak? Oke guys, kita panggil. Ini dia empunya keripik. Keripik apa? Keripik kates. Pepaya. Oke, keripik pepaya. Yo, yan, masuk kan? Nah, ini dia nih yang punya keripik nih. Kemarin kan gua sempat DM dia di Instagram kan, karena penasaran banget. Ya udah, gua ajakin saya sekali collab dong bareng kita kan. Karena aku pribadi sama Meki pengen banget nih tahu-tahu tentang produk ini nih. Nah, gimana rasanya, Bang? lumayan sih cocok sih buat anak-anak muda yang nongkrong, apalagi ditemenin sama kopi. Wah, pas betul lah. Mantap ya. Nah, mungkin buat kalian yang pengen tahu seperti apa sih produk ini. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu nih, siapa sih Adrian ini? Coba deh ya, lo kenalin nih, persona lo kayak gimana nih? Oke, Bang Maki. Kenapa Pak ya? Gua sambil nyemil mulu. Silakan, Bang. Jangan dihabisin lo, bagi. Kenalkan, saya Ardian, Bang. Saya Ardian. Saya adalah pemuda dari Kota Pangkal Pinang. Jadi lahir di Kota Pangkal Pinang, asli Pangkal Pinang, dan pada saat ini saya masih kuliah, Bang. Saya masih kuliah. Masih jomblo nggak? Jomblo masih. Jomblo. Berarti masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Jadi Ayam kampus nggak? enggak. Ayam kampus apaan? Ayam yang sering berkeliaran di kampus-kampus Iya, biasa. Jadi saya masih kuliah di Universitas Bangka Belitung. Untuk tepatnya itu jurusan teknik sipil, Bang. Nggak nyambung ya? Nyambung nggak sih? Nyambung nggak sih? Nggak nyambung ya kalau kita buat usaha ini sama jurusan saya, nggak nyambung ya? Iya sih. Ya, kurang lebih untuk kegiatan saya pada saat ini ya adalah saya lagi bangun usaha ini, Bang. Saya bangun usaha ini, namun sebenarnya keripik pepaya ini adalah salah satu produk turunan, Bang. Jadi produk turunan dari Creative Man. Creative Man itu adalah creative movement. Jadi itu adalah sebuah startup yang ada di Bubble, tapi dia mendistribusikan fungsinya event organize itu dalam bentuk digital. Oh Ya, gitu ya. nanti akan kayak teman-teman startup yang sudah berkembang di Indonesia ya, kayak platformnya Gojek mungkin. Oh, berarti lebih ke IO ya? Ya, cuma kalau yang teman-teman Grab Gojek kan mereka mendistribusikan fungsi dari belanja yang dulunya secara offline, sekarang bisa dilakukan secara online. Kita sebut aja ojol aja deh. Ah. Nggak usah sebut merek dah ya. Oh iya. Nggak enak kita nggak enak. Takutnya ntar pas kita keluar studio rame lagi Iya, benar. di luar. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk dulu saya memang Jangan tegang dong. Nggak Santai. Ini nih teh. Emang teh nggak? Teh putih. boleh Bang, nanti saya minum. Oke. Dan untuk aktivitas saya itu sebelumnya memang banyak berkecimpung di dalam dunia sosial, berkecimpung di dalam dunia aksi baik bubble dulu pernah. Juga memang aktif beberapa organisasi yang berada di kampus dulu, kayak himpunan, kemudian di BEM juga. Tapi banyak juga kegiatannya di luar kampus. Nah, mungkin untuk perkenalan tentang saya ya kurang lebih seperti itu, Bang. Dan pada saat ini yang saya jalankan, yang saya jelasin ke Abang tadi, itu aja sih kalau tentang saya.
Nah ya, lo kan sebagai mahasiswa nih ya, Iya, yang notabene harus fokus ke pendidikan nih. Iya. Nah, kenapa sih lo punya pemikiran gua harus terjun ke usaha nih, punya usaha? Oke. Apakah ada basicnya atau kayak gimana nih? Oke. Sebenarnya kalau saya pribadi Bang, kalau yang namanya jadi mahasiswa ataupun pendidikan itu sebenarnya bukan menjadi salah satu target utama saya sebenarnya. Dalam artian itu bukan menjadi salah satu fokus saya. Bukan patokan. Bukan gitu ya? patokan, karena saya punya prinsip yang mana yang paling lebih menghasilkan ataupun yang mana itu lebih baik dari segi prioritas, maka saya akan jemput Bang. Jadi kayak saya bukan kayak orang yang memang fokus di pendidikan, tetapi saya mengabaikan yang lain dan yang lain. Saya lebih bisa memilih kira-kira mana yang terbaik dari yang terbaik. Tapi saya tidak meninggalkan fungsi saya sebagai pengampu dalam pendidikan. Oh. Nah, namun kenapa saya mau terjun ke dunia usaha? Mungkin yang saya bilang tadi Kabang, karena saya aktif di beberapa kegiatan-kegiatan sosial, kemudian banyak juga aktif di kegiatan-kegiatan organisasi, dan saya juga sebagai mahasiswa Bang, saya sebagai mahasiswa, saya bayangkan, saya sebagai mahasiswa walaupun memang mahasiswa agak lama ya Bang, sampai sekarang belum lulus lah istilahnya, ya masih Mahasiswa abadi. saya minta doanya juga sih bisa lulus ya. Saya Emang lulus semester berapa sekarang? sekarang semester Ada tuh teman gua mahasiswa abadi si Sugoy. belasan lah ya, belasan lah, belasan sekarang. Jadi Belasan berarti. jangan Oh, iya, iya. sebut. Lanjut. Jadi walaupun saya masih mahasiswa, tapi pada saat pengalaman saya sudah bekerja di saat saya menjadi seorang mahasiswa. Dan dimana pada saat saya dulu pernah melamar pekerjaan, itu saingan saya itu adalah orang-orang yang sudah fresh graduate kerja. Fresh graduate secara di kampus. Ada yang dari universitas yang ada di luar Bangka, pokoknya di luar Bangka, di Sumatera dan di Jakarta, dan juga ada universitas senior saya yang sudah lulus. Namun di saat itu saya bingung juga ya Bang, kalau secara nilai saya juga lebih kecil daripada mereka, ya nggak? Saya belum lulus juga dibandingkan mereka, dan di saat itu ternyata saya dipanggil buat interview sama teman-teman yang lain yang dari Jakarta sama yang senior saya. Di saat interview ternyata ngobrol-ngobrol ke orang yang interview saya, ternyata besoknya saya yang dipilih buat kerja. Oh iya. Saya bingung Bang. Walaupun saingannya secara pengalaman apa pendidikannya di atas gitu ya. Ternyata saya menggarisbawahi di dalam hidup saya, ternyata kita mampu untuk membuat orang percaya saja. Percaya saja, jangan pernah menganggap bahwa diri kita paling hebat karena kita udah fresh graduate, kita mendapatkan nilai yang paling besar, karena itu nggak bakal menjamin kehidupan kita. Karena yang namanya pekerjaan, apalagi di perusahaan, orang itu kan inginnya agar kita bisa dipercaya. Kalau bahasa Bangkanya kita harus kawal lah, kawal orangnya bisa diajak kerja, ya udah gampang itu aja. Oke. Nah itu sih kalau kenapa saya bisa terjun di dunia usaha itu. Kemudian itu belum finish. Kenapa di dunia usaha? Di saat itu juga selama 1 tahun lebih saya bekerja dan juga sebagai mahasiswa. Karena saya ngerasa di dunia kerja itu saya tidak mendapatkan Apa yang kamu mau gitu. Iya, mendapatkan istilahnya kalau kerja itu kan istilahnya kalau masalah gaji ya. Gaji itu setiap bulan ya itu doang. Kalaupun kita naik ya pasti naiknya nggak jauh 500, 600, 700. Dan saya teringat beberapa dengar mungkin lingkungan saya juga banyak teman-teman yang bisnis, dia bilang gini, dan mungkin quotes-quotesnya sudah ada. Kalau kita berpikir uang 5 juta, 6 juta selama 1 bulan itu adalah uang yang besar, maka kita nggak akan jauh dapat uangnya sekitar situ saja. Nah, tetapi kalau kita berpikir kita bisa dapetin uang 100 juta itu adalah uang yang sangat kecil, maka kita tidak menutup kemungkinan akan dapat uang di sekitar situ saja. Nah, jadi kayak mindset itu yang membuka saya. Tetapi kalau saya pengen dapat uang seperti itu, apakah saya bisa? Saya bisa ketika keadaan saya masih bekerja sama orang lain. Oh, saya bilang, oh ternyata saya nggak bisa. Sepangkat tinggi apapun pekerjaan kita, ya udahlah misalnya dari bawahan, naiklah. Kalaupun naik tuh nggak akan besar Bang, apalagi tingkatnya di Bangka Belitung masih. Oh, jadi Makanya dari situ Bang, saya mulai kayak ya udah coba aja nasib dulu lah, kita cari peluang-peluang. Ternyata oh ini udah resign dengan modal seadanya, kita coba bangun. Ya udah saya coba bangun, dan itulah salah satu alasan saya kenapa saya buat usaha dengan tim saya gitu. Jadi justru pas lo udah diterima kerja, lo merasa
fashion lo bukan di situ, malah kayak gue udah diterima kerja nih. Kalau kebanyakan orang kan, anak-anak muda kan mikirnya santai lah, kalau udah karyawan ya. Ternyata berjalannya waktu gue pribadi merasa kok fashion gua nggak di sini ya, jenuh kayak gitu kan. Bener sih, kayak kalau saya sih ngerasa saya orang tipikal yang nggak bisa stuck di situ doang gitu. Maksudnya saya harus berproses, saya harus lebih baik istilahnya. Saya nggak bisa stuck di situ-situ saja, ataupun saya nggak merasa meningkat di dalam hidup saya. Apalagi tipikal saya yang memang saya harus bahagiain orang tua saya, kemudian bahagiain orang-orang terdekat saya. Bukan hanya itu doang sih, bahagiain tim-tim saya. Maksudnya dengan memberikan sebuah kebahagiaan itu gimana caranya? Caranya dengan apa? Jangan nangis bang. Caranya dengan saya memperbaiki diri, kemudian memperbaiki kualitas diri, dan apa yang bisa saya berikan kepada mereka, saya coba ciptakan itu. Ya berarti ada tanggung jawab lebih di belakang itu kan. Ya bang, gitu sih. Jadi gini. Siap bang. Siap. Siap. Oke. Dari kita kan tahu nih, untuk anak muda itu banyak pilihan kalau mau buka usaha. Tapi yang terutama yang ini menurut saya sih, kalau dari sudut pandang saya, di usia kamu berapa sih Usia baru 28 kalau 23 yang ketahuan. Yang ketahuan. Beda setahun 2 tahun lah. Kalau dari segi mindsetnya anak muda di umur 23 itu, dimana mereka itu masih sedang ingin main gitu. Main. Sebagian ada yang proses mencari jati diri. Iya. Nah, terus kalau mereka pun terjun ke dunia usaha, itu nggak jauh-jauh dari yang namanya warkop, ya kan? Banyak warkop. Sama-sama kayak abang ya? Saya nggak warkop. Saya cuma warkopin aja. Nah, terus gini, maksud saya kenapa si Adrian ini lebih memilih ke produk keripik kentang keripik pepaya ya? Lebih ke keripik pepaya. Kenapa enggak ikutan warkop gitu, atau bikin kemplang atau bikin apa gitu? Terus kenapa pemikirannya langsung ke pepaya gitu? Iya, dan selain tadi kan sempat nyinggung masalah IO ya. IO sama keripik pepaya nih. Nah, selain dua usaha ini ada usaha lain nggak? Apa emang baru fokusnya ke dua ini dulu sambil berjalannya waktu? Oke, siap. Nah, kalau sekarang sih saya sama tim saya lagi bangun yang tadi saya bilang IO ya, sama ini adalah salah satu produk turunan saya, itu namanya Papato, dengan tim. Kalau di luar itu sebenarnya saya nggak ada usaha lain lagi, cuma saya ada kayak freelancer, saya ngajar juga bang. Ngajar apa nih? Jadi saya ngajar private class juga di salah satu ada murid saya juga. Jadi itu sih, saya memang sekarang tidak ada pekerjaan yang memang benar-benar membentuk saya untuk tetap pulang pergi jam 8, sekarang pulang jam 5. Enggak. Jam 4. Saya doain saja mungkin saya pengen ciptakan waktu sendiri, ciptakan uang sendiri, dan ciptakan semuanya sendiri ya. Doain saja semoga dunia-dunia yang membuat saya dibentuk oleh orang lain itu nggak ada lagi. Bagus sih, motivasi banget tuh buat tapi anak-anak. gini loh Pan. Maksud gue tuh gini loh. Inspirasi dari mana, atau inspirasi apa yang ngarahin si Adrian ini untuk memilih bahannya pepaya gitu? Kenapa nggak kentang, wortel, Ya itu kan kelapa, banyak pilihan ya kan. Sebagian orang kan ada yang gitu. Kita lihat tren yang berapa tahun belakangan kebanyakan singkong nih. Nah, itu maksud gua. Kenapa tiba-tiba Ardian beralih pengen nyobain pepaya deh? Oke, siap. Jadi gini bang, karena memang kalau sebenarnya munculnya pepaya ini bukan suatu hal yang mudah sebenarnya. Pasti ada beberapa proses yang dijalankan. Ya pasti yang pertama, kalau kita ingin buat something, kita harus riset dulu bang. Kita harus riset dulu, kita harus cari tahu dulu. Ya yang pertama jadi patokan saya adalah tim-tim saya. Kemudian di YouTube saya lihat juga bang, ternyata banyak referensi-referensi yang saya lihat. Sebelum saya lihat pepaya, saya lihat ada memang produk singkong, ada produk kentang, ada produk
bawang, keripik bawang dan segala macam. Cuma saya diskusi sama tim saya, kita pengen buat produk dulu, intinya buat produk, apapun yang terjadi buat produk dulu, pikir dulu apa produknya. Nah saya pengen buat produk yang memang berhubungan dengan produk kering rencana saya. Kenapa produk kering? Karena produk kering itu bisa tahannya itu lebih lama kan? Iya benar. Oh, iya, benar. Bisa tahan lebih lama. Nah itu salah satu alasan saya. Dan setelah itu saya berpikir produk apa yang bisa dijalankan. Ternyata kita coba pepaya yuk, sambil diskusi. Tim saya itu ada Alivia, ada Marianto, ada siapa namanya, Intan, ada Jul. Nah ternyata Alivia ini bisa bantu saya buat produk itu, nyaranin supaya. Nah di situ pada saat pepaya kita belum tahu bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa. Ya udah trial error dulu, coba dulu. Di saat itu kita coba masak, dan pada saat kita masak ternyata bentuknya bukan seperti ini, agak kotak kecil kayak gitu. Tapi kayak aduh kayak kurang menarik ya. Nah di saat itu kita nggak langsung dapat bentuknya langsung pasar, enggak. Iya, ngerti. Habis setelah itu kita langsung buat produknya, buat lagi, produksi lagi dengan cara yang berbeda. Ternyata kita coba dengan cara yang berbeda, buat bentuknya kayak agak steak, ya kayak mie mungkin, agak berbeda dengan yang lainnya. Kita coba ternyata bisa. Dan di saat bisa kita coba tuh rasa originalnya. Nah di saat rasa originalnya ternyata banyak orang-orang yang suka. Nah di saat original saya coba temuin beberapa rasa, ketemulah rasa balado sama rasa jagung bakar. Nah di saat rasa itu saya coba tanyain ke teman-teman, suruh cobain, gimana rasanya kak? Mantap ya, beda banget ya. Berarti ini produknya Papato Papaya ini ada varian rasanya 3 berarti. Tiga ada untuk sekarang 3 bang, mungkin kalau ke depan pasti ada tambahan lah nanti ya. Tapi kalau buat aku pribadi sih, aku lebih rekomen ke balado sih. Karena kalau buat aku pribadi ya. Iya, balado. Ada itu balado tuh. Iya, lu mesti cobain rasa-rasa yang lain deh. Kamu udah pernah nyobain ini? Jangan tanyain bang. Iya yang punya. Berarti produk Papato ini awalnya hasil coba-coba ya bareng teman-teman. Ya coba-coba dulu. Di saat coba-coba kita ternyata ketemu formulanya begini. Setelah waktu ketemu formulanya kita suruh cobain, orang-orang ternyata rasanya mantep, bisa dijual, unik, yang paling penting itu unik, berbeda dengan yang lain. Nah di saat itu kita coba langsung buat kemasan, coba buat kemasan, buat desainnya kita pesen, kemasannya kita ada mesinnya sendiri buat pressnya. Ya udah kita langsung jual aja bang, langsung coba target market jual. Dan juga menjadi salah satu alasannya kenapa pepaya, karena kita harus mikir bang, kalau kita buat produk, apakah kita mampu untuk produksi produk itu. Nah di saat itu ternyata kalau kita bahas pepaya, kan secara pepaya kan itu kan mudah didapat ya. Iya benar. Bahan bakunya mudah didapat ya. Kemudian kalau harganya pun masih terjangkau bang. Dan kedua untuk produksi ternyata kalau kita coba itu tidak sangat sulit juga, dan tidak terlalu mudah juga, sedang lah ya. Kita bisa lakuin itu. Lalu untuk pengemasannya juga tidak terlalu rumit ya, dan mudah. Ketika kita jalankan ekosistem ini ternyata bisa kita jual. Nah itu sih yang jadi alasannya sih. Anda boring, bosan ngemil yang gitu-gitu aja, makanya ngemil yang beginian. Oke Pan, tadi si Adrian udah jelasin beberapa rasa tadi, ada 3, ada original, jagung bakar sama balado. Itu kan kita udah ini nih, udah nyicipin yang balado ya. Kalau gua sih lebih rekomen ke balado sih. Lu belum nyoba ini yang Yang jagung bakar. jagung panggang. Bakar. Oke, kita buka, sobek aja. Ada isinya nggak? Ada. Cobain ya. Tapi ini nih produksi rumahan gitu ya. Iya masih home industry bang. Masih yang industri ya. Ya. Yang Nah. produksi lo sendiri apa ada tim sih? Kalau produksi itu saya juga ada, sama tim juga ada, bantu juga ada. Ini prosesnya gimana nih cara bikinnya? Dari itu kan kita beli bahan ke pedagang nih, ke yang di pasar gitu. Ya. Cara ngolahnya gimana? Cara ngolahnya saya bongkar dapur nih berarti ya. Ya, ya nggak apa-apa, bongkar dapur. Asal jangan sayangnya ntar hujanan. Yang penting kurang lebih saya buat produksi ini sebenarnya nggak sulit. Saya coba beli pepayanya, saya usahakan pepayanya beli dari petani ya bang. Agar kenapa?
dari petani biar kita saling bantu, saling berdayakan juga. Oh benar-benar. Itu cita-cita kita ke depan. Siap. Iyalah petani, kalau ke tukang tambak kan udah nyambung. Nah, untuk Benar. Ntar malah ikan lagi dapat. dan untuk produksinya ketika udah dapat pepayanya yang pasti kita pakai pepaya yang muda. Yang pepaya yang muda atau yang jangan terlalu masak, karena kadar air setiap pepaya itu ketika sudah matang kadar airnya lebih besar. Berarti Dan ini kalau kadar airnya sudah besar, maka untuk kita untuk dapat crispy atau gurihnya itu agak sedikit susah. berarti lebih ke benyek ya kalau dia terlalu masak. Pokoknya lebih mudah bang, karena kalau lebih mudah itu kan tekstur dari pepaya itu lebih keras. Ya, ini kalau gua lihat nih teksturnya nih kan ini nggak kayak dipotong pakai pisau nih, pakai mesin atau emang manual pisau? Jadi kayak ada cetakannya bang. Oh, cetakan. Ada cetakannya, kita tinggal itu aja. Kulitnya nggak dikupas. Kupas pakai pisau bang. Oh. Awalnya itu. Oh iya, iya itu dia. Berarti dijemur ya ini ya? Enggak. Dikeringkan lah. Nah berarti Dijemur. dari mulai pemilihan bahan baku sampai prosesnya jadi Iya. itu benar-benar riset ya. Iya. Karena kan tadi kan riset, bener. lu bilang kan sampai yang kadar airnya apa segala macam, berarti memang benar-benar di Riset. sampai segitunya. Bener banget bang, kita riset. Yang pertama kita riset. Kalian pengen nyoba? Boleh. Nih, jangan dihabisin ya. Ambil. Cepetan sini nih. Ambil. Nah, riset. Nah, di saat kita riset itu kita harus ngumpulin data. Kemudian data-data yang kita kumpulin itu seperti coba orang-orang gunain pepaya itu dijadiin apa aja sih. Nah, kita dapat datanya. Di saat itu kita coba produksi. Nah, dari cara produksi itu kita dari data itu juga dan dari experience kita coba dari awal gimana. Nah, ternyata tantangannya itu kita coba yang awalnya nggak bisa, tiba-tiba bisa ciptain produk kayak gitu dari hasil riset itu. Gitu sih. Nah kalau ngomongin tantangannya itu sendiri ya, secara kan lo kan mahasiswa nih. Ya, Bang. Nah kalau dari keluarga sendiri nih, apakah Support atau enggak? dari awal support atau udahlah tar aja usahanya, fokus kuliah dulu deh? Oh, kalau impian dari keluarga sih pasti ya pengen anaknya tuh lulus dulu gitu. Cuma kembali lagi kepada anaknya. Bisa nggak kita ngeyakinin orang tua apa yang kita lakukan sekarang? Kalau saya itu kayak misal saya kerja kemarin, saya buktiin kayak saya ngasih uang per bulan, berarti dia yakin dengan pekerjaan kita, dia support. Nah, di saat saya resign juga, saya buktiin juga walaupun produk-produk yang kayak gini ya minimal dia tahu pekerjaan saya itu baik, ternyata bisa bantu orang dan bla bla bla, dan dia support. Cuma dia nggak terlalu menekankan bahwa kamu kuliah aja ya, nggak terlalu. Cuma dia bilang kayak ya hanya sekedar omongan aja, selesaiin. Dia itu siapa? Ibu, ayah? Ibu saya sih, Oh, ibu semaya lah iya. gitu. Orang tua lah ya. Orang tua gitu. Hey, sini hey. Ini mau review nih. Lu ngabisin. Sini. Baru sedikit. Bodoh amat. Gak berasa. Berarti awalnya itu support dari keluarga itu bisa dibilang baru 50% lah ya. Iya, nggak support penuh lah. Nah, kalau misal dari keluarga lo nih baru 50%, otomatis kan untuk mulai buka usaha produk ini keripik pepaya ini kan pasti butuh modal gede lah, lumayan lah kan, dari risetnya. Bener banget. Nah, itu apakah lo bareng-bareng tim, apakah punya usaha lain atau pakai tabungan masing-masing nih awalnya? Jadi untuk awalnya itu semuanya dari saya support semuanya karena saya itu tidak mau membebankan tim, karena tim itu sudah bantu saya, jadi mereka jangan kita persulit ya. Saya pengen buat mereka bahagia, dan Aku bahagia kok. yang ngerasa sulit itu kita yang merangkul mereka. Nah itu memang cita-cita saya. Mereka saya rasa saya pengen buat mereka seneng-senengnya aja, walaupun memang nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang sulit, tapi jangan membebankan mereka di atas pekerjaan ataupun job desk yang telah mereka lakukan. Nah yang saya bilang tadi bang, saya kan kerja tuh. Di saat saya kerja kan udah 1 tahun lebih tuh ya minimal saya udah ada modal lah bang, tabungan dikit. Oh, yang di saat yang di samping kuliah itu. Ya yang awalnya di saat saya memutuskan buat resign dan saya
ada ciptain produk ini kan saya udah megang modal ini kan buat untuk terjun ke sini. Nggak mungkin saya terjun tiba-tiba saya nggak punya modal apa-apa, pasti nggak gerak sampai sekarang gitu. Nah itu sih tujuan munculnya produk ini dan dari mana saya dapetin duitnya gitu. Nah kalau buat Misi bang ambil baterai bang. yuk lewat aja tuh iklan. Ada. Sekali lagi lu dapat papato lu. Papato rasa batu gunung. Nah buat balik ke pertanyaan tadi. Balik lagi. Balik lagi. Memang kameramen ini sampai lupa ini mau nanya apa. Dasar lu. Nah buat mahasiswa seusia lo Ya siap. yang mereka juga setelah nonton video ini mungkin ada kepikiran pengen buka usaha juga dong, cuma mungkin di bidang yang lain nih. Anggap aja sama-sama keripik cuma beda Brand, beda bahan. beda bahan. Mungkin ini pepaya, mungkin ada yang lain mungkin kentang kayak gitu kan. Ya. Nah modal awal itu kalau lo sendiri tuh budgetnya kisaran berapa? Jadi mungkin teman-teman yang belum punya tabungan nih pengen banget nih buka usaha kayak gini nih. Nah jadi mereka bisa mulai nabung nih, Ya. perkiraan aja. Oke, kalau saya boleh saran, kalau pengen buat usaha jangan pernah memikirkan masalah modal menjadi salah satu tujuan utama. Ya, Yang paling terpenting kalian siap aja, berani aja. Yang penting berani aja dulu. tapi kalau modal berani doang sih gua pikir Gak cukup. Nggak cukup. Banyak orang yang sukses berjualan, tetapi dia tidak mengeluarkan modal. Contoh, Ya. dia bisa menjual barang-barang orang lain, itu bukan barang dia jual. Dia dapat duit. Tapi bukan maling kan? Bukan maling. Oh, Abang kirain tahu maling. kan sekarang kan dunia online itu seperti reseller itu udah luar biasa bang. Mereka menjual produk orang lain, mereka jual. Mereka menghubungkan dengan pembeli doang. Mereka dapat duit. Dari duit itu mereka kumpulkan, bisa menciptakan uang yang mungkin nanti kedepannya memerlukan modal. berarti itu modal dong. Nah, Ya kan? Berarti kalau beranian doang nggak akan jalan. saya jelasin ya. Berarti harus ada modal. Berarti ibaratnya kalau di dunia bapak-bapak tukang catut lah, Bisa bisa jadi kayak Nah, gitu lah. ini bang, kalau saran saya untuk kalau memang yang belum ada usaha modal, cari peluang-peluang usaha yang tidak memerlukan modal. Dan ketika dia mendapatkan penghasilan dari usaha yang tidak menghasilkan modal, dan ketika dia pengen menciptakan suatu usaha yang baru dan memerlukan modal, dia kan udah ada tabungan nih dari usaha yang dia dapetin tanpa modal. Ya, tapi kan tabungannya itu berarti modal dia. Nah, itu. Tetap modal dia. Nah, kalau saran lain yang penting, kalau saran saya pinter-pinter aja Iya. sih nyari usaha. Berarti ntar lah kalau kita ngebahas tabungan, ntar kita Hmm. datangin pihak bank aja. Jangan lah. Utang gua di bank masih banyak. Mau bunuh gua. Nah terus setelah awalnya keluarga lo cuma support 50% ya. Sekarang kan berjalannya waktu lo bisa dikatakan udah sukses lah. Belum di- bang, belum. Nah tanggapan keluarga sekarang kayak gimana? Apakah tetap udah support penuh nih? Kalau tanggapan orang tua saya sih dia sesuai dengan keinginan saya. Apa yang saya ingin saya lakukan ya lakukan aja, asal itu memang baik, Itu positif lah. positif, Nah. baik ya mereka dukung. Cuma kalau saran sekarang ya penting pendidikan harus diselesaikan, itu aja. Jadi gini nih, kan kalau kita buka usaha itu seperti banyak sih ya, nggak usah disebutin lah. Banyak yang gua lihat tuh 2 bulan, 3 bulan udah buka misal buka warkop nih, buka tempat ngopi, sebulan rame, ya kan? 2 bulan rame, Bener sih. 3 bulan tutup gitu. Jadi kayak usaha musiman gitu Nah ya. ya, jadi gini, dari Adriannya sendiri deh, trik dan tipsnya gitu, Oke, siap. supaya ya ininya jalan terus gitu. Oh bisa bersaing di pasar sih. Tapi sebenarnya market lo kemana sih arahnya? Kalau market saya sebenarnya lebih ke anak-anak milenial yang mulai digital. Oh, Itu market saya. pantesan Gue mulai kemarin pas gua nongkrong di coffee shop memang banyak banget sih yang Iya. yang Emang sering- itu target kita langsung. Nah, nih buat teman-teman yang di rumah, gimana sih cara dapetin
Papato Papaya ini? Oh, Papato Papaya. Hmm. Jadi kalau sekarang Papato Papaya itu sudah lumayan tersebar di beberapa tempat coffee shop yang ada di khususnya di Kota Pangkal Pinang. Coffee shop ya? Ya, di tempat oleh-oleh kayak di Kurau ada, di Namang juga ada, di Sungai Liat itu ada juga toko dan bisa didapetin lah di situ. Tapi kalau yang di Pangkal Pinang ini banyaknya di tempat-tempat coffee shop sih bang sekarang ya. Oh, belum di tempat oleh-oleh belum ada? Tempat oleh-oleh ada kayak di Kurau. Nah, kalau di Pangkal Pinang ya? Kalau di Pangkal Pinang belum. Belum ya. Berarti kalau buat kalian yang domisilinya di Pangkal Pinang bisa dapetin di Harus cobain. coffee shop. Coffee shop gitu sih. Kalau Coffee shop yang- mana aja ya? Kalau yang buat Atau ada coffee shop tertentu? Coffee shop saya juga Hampir seluruh lah ya. nggak seluruh sih. Saya juga Hampir. tipikal yang selektif. Saya ngeliat dulu kira-kira nanti Oh. enggak. Nah, kalau buat yang luar kota nih pengen mesen nih, apakah udah ada kerja sama beberapa gerai coffee shop atau masih sifatnya online? Oh, kalau kita alhamdulillah juga sih udah beberapa nyebar di beberapa tempat kayak di Depok, di Indramayu, di Bekasi, di Riau, di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Nah, jadi itu memang sifatnya kita masih langsung online-nya ke kita. Kita yang kirimkan. Bisa melalui via platform Instagram kita My Papato ada, bisa hubungin kita dan mungkin bisa hubungin kita secara personal. Nanti kita alamat IG-nya kita lampirin dah di bawah. Cuma tadi kembali yang pertanyaan lo tadi, Oh, yang mana tuh? ya ini Nih, kayak jelasin. gimana sih? Kayak mempertahankan, Oh, Tips dan persaingan ya, persaingan. biar lebih bisa bersaing dengan yang lain gitu. oh, yang produk saya. Ya, Ya iyalah, produk orang. Ngapain promosiin produk orang? Apa tuh? Apa tuh? Kalau untuk mempertahankan produk saya, yang pertama saya yakin aja sih produk saya bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Karena saya percaya bahwa produk saya itu unik. Yang pertama, yang kedua produk saya itu bisa bersaing dengan yang lain. Karena saya yakin dengan rasanya orang-orang bakal suka dengan produk kita. Lalu yang ketiga, secara kemasan itu memang kita coba kemasannya memang kita kemasan dan kita bagusin agar orang melihat kan itu pandangan luar dulu ya bang sebelum melihat dalamnya ya. Biar lebih jual gitu. Kita jual juga brandnya juga kita ceritain beberapa story yang memang beli pepaya kenapa harus beli pepaya karena kan pepaya itu buah ya bang dan siapapun yang makan buah itu pasti sehat ya, apalagi lagi pandemi ya bang. ya. Lagi pandemi kita harus butuh kesehatan dan imun yang sangat luar biasa. Benar-benar. Dan salah satu caranya adalah makan buah. Dan kalau orang-orang yang tidak hobi makan buah, yang agak susah makan buah secara banyak, nah Papato salah satu solusinya. Aku setuju. Karena Papato ini membuat orang-orang itu bahagia. Dengan Sambil ngopi. Saya boleh ngeteh bang? Lanjut. yang putih aja. Karena dengan bahagia imun tubuh kita juga bisa lebih kuat. Ya senyum bang. Nah, buat Bang ngomong udah hampir habis nih bang. soalnya udah semingguan ini memang doyan banget loh. Dia belum makan dari pagi. Apalagi kalau buat Doyan lo atau apa bang? yang ditambah kopi, apalagi yang ditambah nasi putih. Pakai nasi. Nah, Terus udah beli nih. keren banget. Itu dong ntar. Tukar lah. Boleh. Kita gak usah tutup ya ini ya. Gak usah lah, ini banyak jamu bakar. Ini buat Andrian. Oh, Andrian apa Adrian? Ardian. Ardian Firmansyah, bukan. Belum Ardian saja bang. Oh, Ardian Oh, saja. Ardian saja. Oke, buat Ardian Ardian saja. saja. Ardian tanpa saja. Oh, Ardian Ardian tanpa tanpa saja. Nih, harapan udah buat kedepannya gimana? Oke, terima kasih. Belum ya? Belum. Oke. Harapan. Oh, bagus. Berarti kalau dia harapan, nggak hebat dong. Kan Oh, iya. harapan juara 4. Juara 4. Udah deh. Berarti nggak hebat. Lu ngarepin apa? Untuk kedepannya? Soalnya kalau dari kita jangan ngarep apa-apa lah. Kita juga nggak bisa diharapin. Next, langsung jawab. Kalau harapan saya sih bang sebenarnya semoga produk yang saya jalankan pada saat ini itu bisa membantu banyak orang. Iya. Amin. Iya. Amin. Amin. Min, dipanggil Min. Satu dong. Bisa bantu banyak orang, dimulai dari pemberdayaan petani, kemudian pemberdayaan orang-orang yang produksi, Enak nih.
pemberdayaan dari tim, membantu tim saya agar memang bisa bahagia juga, bisa dapat penghasilan dari sini. Dan yang paling terpenting yang dari produk yang saya jalankan itu banyak orang-orang yang tidak suka makan buah kemudian tahu manfaatnya, dan mungkin Papato ini bisa menjadi salah satu solusi buat teman-teman yang lain untuk menjadi pengganti buah dengan nyemil Papato buat dari produk pepaya. Itu harapan untuk saya. Kemudian harapan untuk kedepannya mungkin buat orang lain, semoga banyak juga orang-orang, terutama anak muda ya bang, terutama anak muda juga banyak yang memang berkarya, berbisnis, berwirausaha, yang bisa menciptakan satu peluang-peluang apa yang bisa diciptakan, baik itu produk-produk seperti saya ataupun hal-hal yang lain yang memang nanti bisa membantu orang lain juga. Banyak yang akan datang pemuda-pemuda selanjutnya. Itu cuma. Oh dia keren kali ya. Bagus banget sih. Jadi buat kalian anak-anak muda yang kemarin-kemarin nongkrong nggak jelas, coba deh ikutin jalan kalian, mencoba setidaknya mulai usaha lah. Ya, itu Kalian bosan ngemil yang gitu-gitu aja, makanya mana bungkusnya? Ngemil Papato papaya. Nih gua balikin. Nah terus motivasinya deh, motivasi buat mahasiswa atau anak muda yang seumuran lo yang Pengen usaha. pengen buka usaha nih. susah. Yang kalau menurut saya, kalau pengen teman-teman yang sudah pengen berusaha, yang pertama saran saya, apalagi di zaman digital yang luar biasa kita dimudahkan, coba cari peluang-peluang apa yang bisa diambil, kemudian kita bisa making money, ciptakan uang dari situ, asal itu memang bisa baik, halal, dan tidak menyulitkan orang lain, ciptakan itu. Nah kemudian ketika kita sudah kepikiran untuk berbuat itu, langsung eksekusi, berani aja untuk melakukan itu. Nah kemudian di saat itu nanti ketika udah berani, nanti kita akan belajar apa salahnya, apa yang harus diperbaiki, sehingga nanti baru kita akan ketemu rule yang memang benar-benar apa produk yang ingin kita jalankan. Sehingga kalau ada banyak mahasiswa, banyak pemuda yang mau menciptakan itu, dan juga bahkan banyak orang-orang yang akan terbantu ya, secara nyata. Aku juga sudah terbantu nih, aku terbantu. Kau pikir aku terbuka ya? Aku mau buka usaha. Seruput dulu kopinya. Minum, Rian. Oh siapa boleh bang? Boleh. Monggo. Oh gitu ya, nggak mau yang ini ya. Nah mungkin segitu aja video kali ini. Nah yang terakhir deh. Iya bang. Kasih buat mereka dua kata Dari lu. dari lo buat mereka yang pengen buka usaha, yang baru memulai ngerintis usaha nih, dua kata deh buat mereka. Ya Waktu dan tempat kita masih. yang mau buat usaha ya bang. Nah dua kata. Yang pertama belajar. Ada lebih. Belajar pertama bang. Ah. Kedua kalau udah belajar berani aja. Gitu. Oke. Jadi belajar berani. Belajar berani berarti. Kalau berani aja nggak cukup, Hmm. tanpa kita belajar dulu. Oke. Terima kasih buat Adrian udah nyempetin waktunya datang ke podcast kita yang enggak berfaedah ini. Yang sangat-sangat nggak berfaedah. Tapi semoga bermanfaat lah ya. Amin. Walaupun segini, semoga bermanfaat buat Amin, saya saja. Dan buat mereka-mereka. Iya. Oke, Mungkin- kita berdua bertiga dah sama Adrian pamit undur. Sampai jumpa minggu depan dengan acara yang lebih nggak berfaedah lagi. Ciao. Halo sahabat Seven Noise Channel, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share, dan nyalain notifikasi loncengnya agar nanti sahabat Seven Noise Channel tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk beli produk Papato, karena produk Papato sudah tersedia di beberapa coffee shop yang ada di Pangkal Pinang dan toko oleh-oleh yang berada di kabupaten. Dan untuk pesanan secara online itu nanti bisa dipesan melalui Instagramnya My Papato, atau bisa langsung ke beberapa WhatsApp yang tercantum di flyer di Papato sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.